Tahukah kalian mengenai apa itu 7 layar OSI? Ya, pada tahun 1977 dahulu, tepatnya di Eropa, sebuah badan penulis standar internasional yang disebut ISO membuat sebuah protokol bagi jaringan yang bernama OSI dengan jumlah 7 lapisan di dalamnya. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection yang memiliki tujuan agar semua produsen terkait jaringan dapat saling terhubung dengan cepat dan efisien. Pada layar ketujuh, disinilah kita selama ini berinteraksi, karena layar ini adalah penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan. Dan ketika kita gagal melakukan komunikasi jaringan, layar ini juga yang menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Contohnya, ketika kita ingin mengakses internet, melakukan percakapan messenger, mengirimkan email, streaming video, dan sejenisnya. Pada layar 6, disinilah layar yang paling mudah bagiannya, yaitu mengubah bentuk data yang akan dikirimkan oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai untuk melewati jaringan. Contohnya adalah ketika kita akan mengirimkan data berupa gambar yang ternyata dijadikan format biner dulu agar bisa dilanjutkan proses pengirimannya. Pada layar 5, disinilah proses apakah sebuah koneksi akan dibiarkan tetap berjalan, atau bahkan dihentikan. Contohnya adalah ketika kita dipaksa keluar dari sisi login karena telah 10 menit lebih tidak melakukan aktivitas. Pada layar 4, disinilah berbagai macam data yang akan dikirimkan dipecah-pecahkan menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai urutannya. Dan penanda itulah yang akan menjadi petunjuk apakah data tadi diterima secara utuh atau harus dikirimkan ulang karena ada yang hilang di tengah jalan. Contohnya ketika kita ingin mengirim email, namun ternyata email yang kita kirimkan tidak terkirim secara sempurna karena kendala koneksi, dan kita diminta untuk mengirim ulang jika masih ingin email tersebut disampaikan. Pada layar 3 ini, disinilah terjadi ngarotin pendefinisian alamat IP serta pembuatan header kepada paket yang akan dikirim. Contohnya adalah ketika kita ingin melakukan pengiriman data pada jaringan. Data tersebut akan diberikan tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan dilewati untuk bisa sampai ke tujuannya, serta tanda pengenal data tersebut sebagai data yang akan dikirimkan. Pada layar 2, saat mendapatkan data dari layar 1, disinilah terjadinya pemeriksaan kesalahan transmisi fisik, penentuan operasi dari host, injector, dan switch yang terhubung dari terkelompokkan yang nantinya akan menjadi frame. Dan pada aplikasinya, di layar inilah yang memiliki bagian yang paling rumit dari yang lainnya. Pada layar 1, disinilah terjadi pengiriman bit data digital dari pengiriman ke tujuan melalui media tegangan listrik, frekuensi radio, dan inframerah atau cahaya biasa. Contohnya adalah saat terjadinya pengiriman bit data dengan menggunakan kabel fiber aktif. Contohnya simulasi dari proses lengkap by OSI adalah saat melakukan komunikasi lewat jaringan warnet, di mana data yang dikirimkan komputer penjaga warnet itu telah melakukan perjuangan yang begitu keras untuk bisa sampai ke komputer yang kita pakai. Jadi, setelah apa yang kita lihat dari penjelasan dan ilustrasi dari 7 layar OSI, dapat kita simpulkan bahwa data yang akan dikirimkan harus diterjemahkan dahulu ke format tertentu.
dan kemudian harus bisa melewati share-share untuk lanjut ke pemberian tugas tentang siapa, kemana, di mana pada data tadi. Layar OSI merupakan protokol yang sangat menguntungkan karena sebelum ditemukannya layar OSI sangat tidak bisa jika komputer merek IBM ingin berkomunikasi secara jaringan dengan komputer merek Apple.